Part 3. Tentang konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelayanan farmasi klinik. Soal nomor 1, konsep dasar pelayanan farmasi klinik. Dalam pelayanan farmasi klinik, pengawasan terhadap penggunaan obat oleh pasien sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi. Seorang apoteker klinik bersama asisten apoteker akan melakukan monitoring terhadap terapi obat pada pasien rawat inap. Salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah terkait obat adalah Medication Therapy Management, MTM. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh asisten apoteker dalam melakukan MTM pada pasien rawat inap? A. Mengumpulkan informasi tentang riwayat medis pasien, melakukan peninjauan terhadap semua obat yang sedang digunakan, dan memberikan edukasi terkait penggunaan obat. B. Memeriksa resep dokter, memvalidasi dosis obat yang tertera, serta memberikan saran terkait efek samping obat kepada pasien. C. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien, lalu memberikan rekomendasi penggantian obat jika diperlukan. D. Menyusun daftar obat yang digunakan oleh pasien dan melaporkan kepada dokter terkait obat-obatan yang kurang efektif. Jawabannya adalah A. Mengumpulkan informasi tentang riwayat medis pasien, melakukan peninjauan terhadap semua obat yang sedang digunakan, dan memberikan edukasi terkait penggunaan obat. MTM, Medication Therapy Management, adalah pendekatan yang digunakan oleh apoteker untuk memaksimalkan hasil terapi obat dengan cara mengelola penggunaan obat secara lebih terkoordinasi dan sistematis. Langkah-langkah utama dalam MTM mencakup pengumpulan informasi mengenai riwayat medis pasien, peninjauan menyeluruh terhadap obat-obat yang sedang digunakan, identifikasi masalah terkait obat, seperti interaksi obat, duplikasi, atau dosis yang tidak tepat, dan pemberian edukasi kepada pasien mengenai cara penggunaan obat yang benar. Sebagai asisten apoteker, peran Anda adalah mendukung apoteker dalam melakukan peninjauan ini dan memberikan informasi serta edukasi yang dibutuhkan kepada pasien. Soal nomor 2, tentang teknik dan metode dalam farmasi klinik. Seorang pasien dengan hipertensi sedang dirawat di rumah sakit dan dokter meresepkan obat golongan ACE inhibitor. Sebagai asisten apoteker, Anda diminta untuk melakukan pengawasan terkait penggunaan obat pada pasien tersebut. Apa yang harus Anda lakukan dalam memonitor terapi obat ini untuk memastikan bahwa pasien tidak mengalami efek samping yang merugikan? A. Mengawasi kadar serum kalium dan fungsi ginjal pasien, serta melaporkan jika terjadi peningkatan kadar kalium yang signifikan. B. Memastikan pasien meminum obat setelah makan dan mengingatkan pasien untuk tidak mengonsumsi obat bersama obat-obatan lain. C. Menyediakan informasi terkait harga obat dan menyarankan pasien untuk membeli obat yang lebih terjangkau. D. Memonitor tekanan darah pasien setiap hari dan melaporkan kepada dokter jika terjadi penurunan tekanan darah yang terlalu rendah. Jawabannya adalah A. Mengawasi kadar serum kalium dan fungsi ginjal pasien, serta melaporkan jika terjadi peningkatan kadar kalium yang signifikan. Penjelasan. ACE inhibitors, misalnya enalapril atau lisinopril, dapat menyebabkan peningkatan kadar kalium dalam darah, hiperkalemia, dan berpotensi merusak fungsi ginjal, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit ginjal. Oleh karena itu, pemantauan rutin terhadap kadar kalium dan fungsi ginjal, seperti serum kreatinin, sangat penting untuk mencegah komplikasi. Sebagai asisten apoteker, Anda harus bekerja sama dengan tim medis untuk memonitor parameter-parameter tersebut dan melaporkan bila ada perubahan yang signifikan. Soal nomor 3, tentang peraturan dan mekanisme pelayanan farmasi klinis. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap apoteker klinik harus mengikuti prosedur standar operasional dalam memberikan pelayanan farmasi kepada pasien rawat inap. Salah satu kewajiban apoteker adalah memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan indikasi dan dosis yang tepat. Pada saat pemeriksaan, Anda menemukan bahwa seorang pasien menerima obat yang tidak sesuai dengan resep dokter yang terdaftar dalam sistem informasi rumah sakit. Sebagai asisten apoteker, apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? A. Segera mengganti obat pasien dengan obat yang sesuai dengan resep dan melaporkan kepada dokter. B. Memeriksa kembali resep dokter di sistem informasi rumah sakit dan mendiskusikan perbedaan tersebut dengan apoteker klinik. C. Menunggu konfirmasi dari pasien terkait keluhan yang timbul akibat penggunaan obat tersebut. D. Memberikan edukasi kepada pasien tentang obat yang diberikan tanpa mengubah terapi obat tersebut.
Jawabannya adalah B. Memeriksa kembali resep dokter di sistem informasi rumah sakit dan mendiskusikan perbedaan tersebut dengan apoteker klinik. Penjelasan. Jika Anda menemukan ketidaksesuaian antara obat yang diberikan kepada pasien dengan resep yang terdaftar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memverifikasi informasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pemberian obat. Sebagai asisten apoteker, Anda tidak memiliki kewenangan untuk mengganti obat secara langsung tanpa konfirmasi lebih lanjut. Anda harus segera melaporkan temuan ini kepada apoteker klinik untuk dibahas dengan dokter terkait penggantian atau koreksi resep. Soal nomor 4. Tata cara pelayanan farmasi klinik. Sebagai bagian dari pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, apoteker klinik bersama asisten apoteker sering melakukan pengkajian terhadap obat-obat yang diresepkan kepada pasien. Salah satu tahap penting dalam proses pengkajian adalah pengelolaan obat yang mencakup penyuluhan kepada pasien. Apa yang harus Anda sampaikan kepada pasien terkait dengan penggunaan obat antibiotik yang tepat untuk menghindari resistensi antibiotik? A. Penting untuk menghentikan pengobatan antibiotik segera setelah Anda merasa sembuh, meskipun resep mengharuskan Anda untuk mengonsumsi obat hingga habis. B. Dipastikan untuk mengonsumsi antibiotik sesuai dengan dosis yang ditentukan dan tidak menghentikan pengobatan sebelum waktunya, bahkan jika gejala sudah mereda. C. Anda boleh menghentikan antibiotik jika Anda merasa gejala sudah hilang, tetapi pastikan untuk menyimpan sisa obat untuk digunakan nanti. D. Jika Anda merasa gejala membaik, Anda dapat mengurangi dosis antibiotik secara perlahan agar tubuh dapat menyesuaikan diri. Jawabannya adalah B. Dipastikan untuk mengonsumsi antibiotik sesuai dengan dosis yang ditentukan dan tidak menghentikan pengobatan sebelum waktunya, bahkan jika gejala sudah mereda. Penjelasan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan pengobatan sebelum selesai atau mengurangi dosis, dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Ini berarti bakteri dapat menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut, yang membuat pengobatan lebih sulit di masa depan. Edukasi yang benar kepada pasien sangat penting, dan Anda harus mengingatkan pasien untuk mengonsumsi antibiotik sesuai dosis yang telah ditentukan dan menghabiskan seluruh obat yang diresepkan meskipun gejala telah mereda. Soal nomor 5. Pengenalan obat. Seorang pasien datang ke apotek dengan resep obat untuk penyakit hipertensi yang berisi amlodipin 5 mg dan losartan 50 mg. Sebagai asisten apoteker, apa yang harus Anda jelaskan kepada pasien mengenai penggunaan obat-obat tersebut? A. Amlodipin harus diminum setelah makan, dan losartan bisa diminum kapan saja. B. Amlodipin harus diminum sebelum makan, dan losartan sebaiknya diminum sebelum tidur. C. Amlodipin harus diminum sebelum tidur, dan losartan harus diminum pagi hari. D. Kedua obat harus diminum pada waktu yang sama, yaitu sebelum makan. Jawabannya adalah A. Amlodipin harus diminum setelah makan, dan losartan bisa diminum kapan saja. Penjelasan. Amlodipin adalah kalsium channel blocker yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara signifikan, terutama jika diminum saat perut kosong, yang dapat meningkatkan efek samping seperti pusing. Oleh karena itu, disarankan untuk diminum setelah makan. Losartan adalah angiotensin receptor blocker, ARB, yang tidak memiliki ketergantungan waktu tertentu terkait makanan, sehingga bisa diminum kapan saja selama konsistensi waktu penggunaannya terjaga.